Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Nabila dengan NIM 2019 102303111486. Di sini saya akan membahas tugas deteksi dini gangguan psikologi tentang fear of missing out. Pengertian FOMO. Menurut Al dan Bonil Nisim tahun 2018 menyatakan bahwa FOMO sebagai suatu kecemasan pada seseorang apabila ia akan melewatkan kesempatan untuk berinteraksi sosial, melewatkan momen berharga atau peristiwa lain yang menyenangkan atau memuaskan. Menurut Piers Bilski dan kawan-kawan tahun 2013, individu dengan FOMO yang tinggi maka akan secara agresif untuk mencari peluang agar terlibat dalam media sosial. Dalam hal ini, FOMO dapat berkontribusi dalam ketergantungan terhadap sosial media karena individu yang khawatir biasanya akan melakukan kebiasaan pemeriksaan secara impulsif pada sosial media dan seiring berjalannya waktu dapat berkembang menjadi kecanduan. Aspek-aspek fear of missing out menurut Piers Bilski, Murayama, Dehan, dan Gladwell tahun 2013 yaitu yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness. Relatedness merupakan kecenderungan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan individu merasa cemas dan mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Salah satunya, mengetahui hal tersebut melalui sosial media. Yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologi akan self. Kebutuhan psikologi self berhubungan dengan kompetensi dan autonomi. Kompetensi merupakan kemampuan dalam bertindak dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan memungkinkan individu merasa frustasi dan putus asa. Autonomi merupakan integrasi dari tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa adanya kontrol dari orang lain. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka individu akan menyalurkan melalui internet untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan orang lain. Adapun beberapa aspek yang dikemukakan oleh JWT Intelligency pada tahun 2012, diantaranya yaitu comparison with friends, yaitu munculnya perasaan negatif yang disebabkan akibat membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, being left out, perasaan negatif akibat tidak dilibatkan dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, missed experience, yaitu perasaan negatif yang muncul akibat tidak dapat terlibat dalam suatu kegiatan. Dan yang terakhir, compulsion, yaitu perilaku mengecek berulang pada media sosial agar tidak tertinggal informasi terbaru. Menurut JWT Intelligency tahun 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO salah satunya adalah transparansi waktu yang ada di sosial media, sehingga hal ini dapat membuat individu melihat serta membandingkan pengalaman mereka dengan orang lain. Kemudian beberapa komponen terkait FOMO menurut Regal tahun 2015, individu melakukan perbandingan antara dirinya dan orang lain, perasaan ditinggalkan oleh suatu aktivitas atau perbincangan, perasaan negatif ketika melewatkan suatu momen, dan perilaku kompulsif. Berikut identitas subjek dengan nama inisial ADBF, tempat tanggal lahir Bondowoso 31 Desember tahun 2000, saat ini berusia 20 tahun 11 bulan, berjenis kelamin perempuan, suku bangsa Jawa, anak pertama dari 2 bersaudara. Pendidikan saat ini mahasiswa semester 5 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Ilmu Gizi Universitas Jember. Metode asesmen yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan self-report. Hasil asesmen. Yang pertama, hasil observasi. Observasi dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember tahun 2021 pukul 19.30 di rumah subjek. Selama proses observasi, subjek cukup sering dalam mengecek dan menggunakan handphonenya. Subjek termasuk pengguna aktif sosial media. Sesekali ia membuka handphonenya untuk mengecek aplikasi WhatsApp dan membalas beberapa pesan. Selain itu, subjek juga cukup lama ketika membuka Instagram untuk melihat story orang lain atau explore Instagramnya terkait berita yang sedang viral. Dengan membuka Instagram tersebut, subjek juga menceritakan beberapa berita-berita yang sedang viral saat ini. Yang kedua yaitu hasil wawancara. Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember tahun 2021 pada pukul 19.30 di rumah subjek.
Selama proses wawancara, subjek menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan fenomena FOMO. Subjek mengatakan bahwa dirinya sering menggunakan internet. Biasanya subjek menggunakan internet untuk mencari tugas atau materi perkuliahan dan penggunaan sosial media. Subjek merasa bahwa ia terganggu dengan perilakunya yang senang dengan membuka sosial media, karena ia merasa seperti ketergantungan membuka Instagram dan malas melakukan kegiatan atau aktivitas lainnya. Selanjutnya, hasil asesmen berdasarkan self-report. Berdasarkan hasil pengisian skala Fear of Missing Out milik Pierce-Bilski et al. Tahun 2013 yang telah diadaptasi dalam bahasa Indonesia oleh Angga Dwi Putra tahun 2017, subjek mendapatkan skor 30. Skor yang dimiliki subjek menunjukkan bahwa ia berada di kategori sedang menuju tinggi. Skala FOMO sendiri memiliki 3 kategori, yaitu tinggi pada angka 31-40, sedang pada angka 21-30, dan rendah pada angka 10-20. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilaksanakan, baik melalui observasi, wawancara, dan self-report, mendapatkan kesimpulan bahwa subjek berada di kategori sedang. Subjek teridentifikasi memiliki kecenderungan FOMO. Hal ini terbukti ketika proses wawancara, subjek merasa apabila tidak membuka Instagram 1 hari saja, ia merasa ketinggalan berita yang sedang booming. Namun, ia mengatakan jika tertinggal satu informasi tersebut juga tidak apa-apa, karena hal tersebut tidak mengganggu dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil observasi, ia termasuk aktif dalam penggunaan sosial media. Dan hasil skor dari skala FOMO yang telah ia jawab, subjek berada di kategori sedang dengan skor 30. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan kepada subjek yaitu mengurangi penggunaan handphone agar tidak terlalu cemas apabila jauh dengan handphone, lakukan aktivitas selain bermain handphone agar tidak terlalu fokus dengan sosial media atau kehidupan orang lain. Aktivitas yang dapat dilakukan seperti olahraga, membaca buku, atau memasak. Letakkan handphone pada tempat yang jauh ketika sedang mengerjakan tugas atau beraktivitas. Matikan notifikasi sosial media agar tidak terus-menerus membuka sosial media. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.